Meski hanya tahayul, ada kepercayaan yang langgeng dan mengakar soal angka 13 di negara-negara barat. Kepercayaan ini bahkan berdampak dalam pembangunan. Para penumpang yang turun dari kereta di Cardiff, Wales, menyadari bahwa ada yang hilang dari urutan lantai sebuah gedung di pusat kota. Di setiap lantai dari gedung yang sedang dibangun itu terdapat nomor-nomor merujuk setiap lantai. Akan tetapi, tidak ada lantai 13. Praktik semacam ini ternyata masih umum terjadi di Eropa pada abad ke-21 ini. Banyak gedung termasuk apartemen hingga hotel melewatkan angka 13 dalam urutan lantainya. Ada yang melabeli lantai 13 sebagai lantai 12A. Ada pula yang melompati angka 13, sehingga setelah lantai 12, langsung lantai 14. Rumah-rumah dengan nomor 13 biasanya lebih murah, bahkan pernah dilarang dibangun karena warga tidak menyukainya. Sebuah survei di Inggris Raya menunjukkan bahwa 14% orang meyakini angka 13 adalah angka sial, sementara 9% lainnya tidak mengetahui soal itu. Pepatah lama kerap mengaitkan angka 13 kerap dengan nasib buruk. Salah satunya berkaitan dengan agama Kristen. Ada 13 orang yang hadir pada perjamuan terakhir Yesus Kristus, tepat sebelum dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah orang ke-13 yang duduk di perjamuan itu. Demikian pula dalam mitologi Nordik. Loki, dewa yang licik, adalah tamu ke-13 dalam jamuan makan malam para dewa. Dalam kesempatan itu, Loki menipu salah satu putra Odin untuk membunuh yang lain. Ketakutan akan nasib buruk pada tanggal 13, yang disebut Triskaidekaphobia, semakin menguat ketika digabungkan dengan hari Jumat karena itu adalah hari kematian Kristus. Tetapi mengapa masyarakat yang dianggap sudah lebih tercerahkan ternyata masih berpegang teguh pada keyakinan itu? Pakar mitologi dan cerita rakyat dari Universitas Cardiff, Juliette Wood menduga itu karena kepercayaan semacam ini tergolong cukup modern dan bukan tradisi yang bertahan selama berabad-abad. Ini bukan cerita rakyat dalam artian bukan tradisi lama. Ini tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ada 13 orang pada perjamuan terakhir, paparnya. Sebaliknya, dia meyakini bahwa ini adalah ciptaan media yang populer pada pergantian abad ke-20. Ini telah menjadi semacam cerita rakyat modern yang digencarkan oleh media, seperti lewat film Friday the 13th. Penelurusan pada era yang lebih lampau belum menghasilkan referensi mengenai 13 sebagai angka sial. Tetapi orang-orang kemudian mencocokkannya dengan cerita-cerita yang ada, mengacu pada contoh-contoh yang terkenal. Itu masuk akal, terutama karena berkaitan dengan perjamuan terakhir, sehingga itu melekat, jelas Wood. Sementara itu, gagasan mengenai Loki kemungkinan besar masih baru. Pemikiran mengenai mitologi Nordik sebagai semacam batu ujian bagi kebudayaan sebenarnya cukup baru. Ini bermula dari ketertarikan yang muncul di Inggris pada abad ke-19 saat menemukan warisan Jermanik, dan para ahli di Inggris menerjemahkan mitos-mitos Nordik untuk pertama kalinya. Gagasan tentang hari-hari sial memang sudah ada sejak lama. Pada era Romawi, ada Ides of March untuk menandai tanggal 15 Maret yang dikaitkan dengan kesialan. Anggapan itu muncul setelah Julius Caesar dibunuh pada hari itu, lalu dipopulerkan oleh tragedi-tragedi Shakespeare yang menceritakan kisahnya. Kita menyukai tahayul. Kita senang bisa mengatakan, oh, itu tradisi, di dunia yang serba mekanis dan sangat tidak menentu ini, kata Wood. Tampaknya tidak masuk akal, tetapi bisa mengaitkan sesuatu dengan kekuatan luar, bukan yang jahat, namun pasti terjadi,
membuat kita merasa lebih nyaman. Dan sekarang, tentu saja, sejak film-film Marvel dirilis, Loki adalah seorang pahlawan. Jadi, Anda mendapatkan alasan untuk fokus pada sosok tertentu dan Anda mendapatkan transferensi semacam ini. Apakah Anda termasuk orang yang percaya dengan angka 13?